Diduga akibat asap, kecelakaan beruntun di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah terjadi, menyebabkan 10 mobil ringsek. Tim Laboratorium Forensik Polda bersama jajaran Polres Brebes, Jawa Tengah masih menyelidiki penyebab kasus kecelakaan maut di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang yang terjadi pada hari Minggu lalu. Lokasi bekas kebakaran rumput pun diteliti untuk menganalisa penyebab kebakaran sekaligus mengetahui sumber titik api di lapangan. Mencegah insiden kecelakaan akibat asap pembakaran lahan terjadi lagi, tim gabungan Polres Pemalang dan petugas tol berpatroli di jalur tol Gandulan dan menemukan pembakaran sisa hasil pertanian. Pemadaman pun segera dilakukan. Petugas juga mengimbau warga agar tidak membakar sisa hasil pertanian karena asap hasil pembakaran akan mengganggu jarak pandang pengguna jalan tol yang bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Yaitu masih adanya warga yang melaksanakan atau membakar lahan pasca panen, sehingga kita langsung melaksanakan tindakan yaitu berupa pemadaman agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian juga ditemukan adanya tumpukan jerami yang ada di pinggir jalan tol yang ditemukan di kilometer 319 jalur A, yang tentunya itu dapat mengganggu aktivitas para pengguna jalan, sehingga pembakaran rumput di dekat jalur tol membuat jalan gelap, berasap, dan jarak pandang sangat terbatas. Hingga minggu lalu, tabrakan beruntun merenggut 1 nyawa serta menyebabkan 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini mengingatkan warga yang berada di sekitar jalan tol untuk tidak membakar rumput dan juga tanaman yang asapnya membahayakan dan bisa memicu kecelakaan. Pertanyaannya, cukupkah hanya teguran? Lalu bagaimana pengawasan area sekitar tol dan peran pemerintah daerah dalam persoalan ini? Malam ini saudara, kita akan bersama berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Bung. Pak Ganjar, ini sebegitu masifkah pembakaran lahan yang dilakukan oleh warga sehingga pada saat Anda melakukan sidak langsung menemukan titik api dan ikut memadamkan? Iya, sebenarnya masif banget tidak, tapi ada kebiasaan masyarakat ketika akan mengolah tanahnya, mereka memilih metode membakar. Problemnya adalah ketika kemudian itu dilakukan dan di pinggir jalan tol, kejadiannya adalah seperti kemarin, membuat celaka orang. Nah, setelah adanya kejadian kecelakaan kemarin, saya coba komunikasi dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk mengingatkan, dan Dinas Perhubungan kami minta untuk koordinasi dengan kepolisian, pengelola tol kita minta untuk mereka ngontrol agar kita bisa melihat titik-titik yang ada. Sambil kemudian kita mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan jerami dengan cara yang lain, dengan mengolah tanah juga dengan cara yang benar, dan kita bisa membantu mereka. Sebenarnya itu PR-PR yang hari ini coba kita lakukan. Efektifkah Pak Ganjar? Ya, kalau kita melihat sampai dengan hari ini efektif nggak efektif harus kita kerjakan. Karena sudah kejadian, maka saya minta untuk dilakukan patroli, padamkan dulu, terus kemudian kita minta untuk dihitung lahan-lahan yang potensi untuk dibakar ada di mana saja, ya mesti ditongkrongin sekarang. Kawan-kawan dari kabupaten, terus kemudian teman-teman kades, ya penyuluh pertanian, kita minta untuk mendampingi mereka begitu. Berarti sudah dipetakan ya, untuk antisipasi ke depan tentu tidak ingin lagi ada pembakaran lahan yang mengakibatkan kecelakaan. Sudah dipetakan berapa saja wilayah ataupun lokasi yang wah ini jangan sampai dibakar lagi nih sama warga. Ya, tentu saja dari masing-masing kabupaten kota sudah punya data itu. Namun demikian, setelah kita mendapatkan kemarin presiden yang buruk, kemudian mengakibatkan ada nyawa yang melayang dan kemudian ada juga yang sakit karena kecelakaan, luka begitu, maka kita mesti menghitung dengan cermat. Maka dengan itulah kita mesti jagain itu daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang potensi untuk dilakukan pembakaran oleh warga. Kemudian kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, mungkin pembakaran yang dilakukan oleh warga ini mungkin tidak mencuat dan menjadi sorotan. Sebenarnya terkait dengan cara warga membakar lahan agar untuk membuka lahan, itu sebenarnya aturan ataupun kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah sendiri seperti apa, Pak?
Iya, selama ini ketika mereka membakar dalam skala kecil atau di tempat-tempat yang jauh terjadi memang. Kalau kita menyampaikan kepada mereka masih dalam batas-batas toleransi. Tapi kalau luasannya ya gede, terus kemudian jeraminya banyak, lalu mereka secara masif membakar, ya pasti akan membahayakan. Maka edukasinya sebenarnya sudah ada, hanya masyarakat itu merasa lebih gampang begitu ya untuk menyiapkan pengolahan tanah dengan cara membakar. Padahal sebenarnya jerami itu bisa dijadikan media tanam jamur, bisa dijadikan kompos begitu ya. Ada banyaklah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi untuk mencari praktisnya mereka melakukan itu. Maka sekarang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita lakukan edukasi. Kalau dilakukan edukasi masih ngeyel ya pasti dilakukan tindakan hukum. Ini menarik nih, tindakan hukum. Cukupkah dengan edukasi atau perlu ada peraturan gubernur atau semacam itu sehingga benar-benar ada unsur jera begitu dari masyarakat, wah saya nggak boleh nih bakar lahan lagi nih. Enggak, yang perlu dilakukan sebenarnya bukan hanya regulasi, edukasi aja. Karena Edukasi saja cukup mengerti. ya Pak ya? Cukup, karena kemarin itu yang saya temui di lapangan, Pak kenapa dibakar? Saya hanya ingin memanfaatkan lahan ini. Kenapa harus dibakar? Saya nggak tahu Pak, ini sayang saja sih tanahnya kosong, rumputnya nggak ada yang hewan datang untuk memakan, maka saya ingin olah. Maka menurut saya yang paling gampang dibakar. Itu karena tidak tahu saja kan. Karena tidak tahu kemudian kita kasih tahu, dia minta maaf Pak saya nggak ngerti. Saya bilang sampein ke teman-temannya, tapi langsung kami konsolidasikan di pemerintahan untuk kita edukasi. Nggak semengerikan kemudian nanti kita ancam-ancam dengan aturan, edukasi dulu lah. Baik, kalau soal edukasi ini kalau Pak Ganjar yang turun mungkin langsung dikenal oleh warga. Tapi kalau kita lihat jalur tol ini kan panjang, edukasi tidak mungkin Pak Ganjar yang sendiri melakukan. Butuh perpanjang tanganan untuk melakukan edukasi ini. Yakinkah bahwa edukasi yang dilakukan oleh semua stakeholder termasuk sampai ke unsur terkecil itu bisa menyadarkan masyarakat bahwa wah saya nggak boleh bakar lahan lagi nih Pak? Ada dua hal, yang pertama adalah kami dari Pemda yang harus melakukan itu. Maka dari Dinas Pertanian, ada kawan-kawan penyuluh. Sebenarnya kawan-kawan ini yang para petani ini kan ada kelompok tani atau gapok tani, itu bisa menjadi sasaran untuk kita edukasi. Yang kedua, agar early warning sistemnya itu bisa dilakukan, maka saya minta adanya patroli. Maka Dinas Perhubungan saya minta untuk memantau ini termasuk dengan kepolisian, sehingga kalau masih ada yang melakukan itu cepat-cepat kita tangani. Itu untuk sifatnya emergency, cepat. Tapi untuk sisi pencegahan ya kita harus sabar untuk mengedukasi mereka. Kalaulah kemudian ini dalam beberapa hari masih terjadi, ya kita akan turunkan tim gitu ya untuk bisa melakukan tindakan. Sembari edukasi ada pengawasan, saya ingin fokus ke pengawasan nih. Apakah ada pihak-pihak terkait yang juga diajak untuk bekerja sama begitu Pak Ganjar untuk pengawasan itu, mungkin dari pihak pengelola tol? Iya, pengelola tol kita kasih tugas ya, Diberi tugas ya Pak ya? Ya, untuk melakukan patroli. Kan ini bukan pekerjaannya pengelola tol ya. Jadi mesti dikerjakan di sengkuyung bersama. Kami dari Pemda kan ikut bertanggung jawab karena ini urusan di pertanian, di rakyat gitu ya. Maka tol kita minta bantu dong patroli aja, di mana ada asap Anda lakukan tindakan dengan cepat untuk memadamkan atau informasikan kepada kami agar kami bisa bantu. Yang kedua adalah di pemerintahnya. Maka saya katakan tadi, gapok tanya mana, lahannya ada di mana, yang potensi mereka membakar di mana. Kawan-kawan bupati wali kota yang areanya dilalui tol itu kita minta untuk siaga. Dan saya share yang korban kecelakaan atau terjadinya kecelakaan itu, kita share video-videonya. Terus kemudian pada saat saya turun saya sampaikan, ini masih ada loh gitu ya, ini masih ada. Maka kemudian dalam beberapa hari ini kita coba dorong untuk komunikasi dengan pengelola tanah ini secara masif. Baik, bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lagi akibat asap yang masuk sembari melakukan edukasi ya. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat selalu Pak Ganjar. Terima kasih.